sudah hadir di sini Pak Ipul, kemudian ini Pak Ipul, Pak Gitadi, ini tuan rumah Wahyu yang ganteng, jomblo dan saya. jomblo Beliau ini pasti. ternyata masa mudanya dulu dan sampai sekarang sih hobinya naik gunung. Ketika masih kuliah itu gunung di Jawa Tengah sudah dihabiskan, dan sekarang di Jawa Timur juga sudah mulai dirambah lagi oleh Pak Ipul, Pak Git. Kemudian ini yang generasi muda ini sekarang sedang hobinya menjelajah gunung. Gimana yuk pengalaman naik gunung yuk? Yang terakhir naik gunung apa? Penanggungan sih. Yuk, iya penanggungan terakhir. Terakhir di sini penanggungan. Kalau terus iki ya nih, rencana nih kayak ini nih, apa itu? Gunung di Jawa Timur yang paling ngeri itu apa? Jembatan Siratul Mustaqim itu loh. Apa sih? Banyuwangi, Pak. Bukan. Raung. Nah, Raung. Raung Banyuwangi. Oh. Banyuwangi, Raung. Mau ke sana ya? Ya, rencana ke sana sama teman-teman dari Surabaya itu. Saya melihat videonya juga ngeri loh, itu jembatan Iya, Siratul jembatan. Mustaqim, kiri kanan jurang, wah ngeri itu. Pak Ipul pernah ke sana? Belum ya? Belum, Jawa Timur saya belum. Oh belum. Kalau Pak Git? Jawa Timur belum. Wong yang sudah pernah itu ya Gunung Agung tapi toko buku. Kalau saya sering Pak Git, Gunung Agung. Saya tuh pengen naik gunung loh yuk. Kapan yo ngajak yo? Yang ringan-ringan dulu. Penanggungan ya, ringan. Paling ya. ringan ya itu. Apa yang di Kediri ku? Gunung Kelut. Wah, kalau itu ya bapak nontel aja bisa yuk. Oh iya, Pak. Aku Nontel bisa saya. kapan hari ke situ tuh goes om Pasuruan, Pak ya. Heeh. Oh, udah wedong Mbak untuk tuh ya. Berapa hari, Bu, ke sini? 3 hari, Mas, non stop loh. Kak Dari Lodi. mana? Dari Pasuruan Kraton sana. Jadi dia 2 hari nyampe, terus hari ketiganya pulang hari ketiganya pulang. Lo, ini loh. Ngeri tenan nih. Kalau penanggungan berapa jam mulai dari desa terakhir sampai puncak? 4 jam. 4 jam. Ya, 4 Berarti jam. sehari bisa ya, PP ya? Bisa berangkat pagi nyampe langsung turun bisa. Cuma Oh. tergantung itu sih kondisinya. Jalurnya, Kalau jalur enggak jalur tanya aja yang paling mudah itu. Kalau hujan, kalau kabut kan itu nggak bisa itu. Kalau musim kemarau gini enak ya? Ini kabut iki, Pak. Hah? Kabut. Tapi kan Kabut. jalurnya enak, nggak licin. Nggak Nah, hujan. nyampe pas pos 4 kemudian bayangannya itu yang bahaya kalau berkabut. Oh. Kan kalau pos 1 sampai pos 4 itu kan ada jalurnya. Orang lokal kan wis opo nonton-nonton kayu-kayu, batu-batu itu. Iya. Jadi pos 4 sampai ke puncak bayangan itu jalur biasa, jalur alami. Jadi kalau ada kabut, salah jalur. Tapi kabut turun ini kan pada jam-jam tertentu, jam 9, jam 10 sudah mulai turun Iya, kabut. Kalau heeh. paginya kan enggak ya? Kalau pagi enggak biasanya. Emang biasanya mulai itu sih jam 10-an. Jam Mulai 11 turun. turun. Berarti ya sis mudun. Subuh. Rata-rata orang berangkat. biasanya kan kita bukan subuh berangkat lah, itu dini hari, Pak. Malam kita berangkat itu. Jadi Subuh itu di tengah perjalanan. matahari terbit itu sampai Sudah di puncak. puncak. Iya. Ya. Diupayakan. Oh, mau lihat sunrise. Ya, enggak. Naik gunung itu perjalanan terbaik seperti itu. Tapi katanya hanya 4 jam. Ya, 4 jam. Ya, meskipun 4 jam ya, paling enggak Iya, ya. setelah Bisa berangkat santai-santai. iya. Jadi kalau bisa di puncak itu pas matahari sudah terbit. Jadi nanti perjalanan turun, mudah-mudahan sampai bawah baru bobot turun, gitu loh. Hampir semua pendakian saya Jawa Tengah, Jawa Barat selalu berangkat tengah malam. Tengah malam ya. Iya, Kalau bisa sunrise itu sudah di atas puncak, puncak iya, ya. betul. Karena rata-rata gunung yang saya daki itu perjalanan sekitar 5 jam, 6 Betul. jam. Kecuali waktu itu Gunung Cerme, nggak nutut, Ciremai. Karena Ciremai, tinggi, Barat ya. Cirebon, dekat perbatasan. Itu nyampeknya udah agak siang. Apa treknya yang jauh atau Jauh, sulit? panjang. Oh, Iya, panjang. rumah itu. Gede Pangrango itu ya dekat. Kalau Jawa Tengah itu Sumbing itu ya. Sumbing, Selamat, Selamat, jauh. Selamat. Selamat jauh. Paling tinggi selamat. paling tinggi Selamat. Ya nomor 2 kan itu. Habis Semeru. Ya. Sindoro, Sumbing Di saya- Jawa nomor 2 ketinggiannya kan selamat.
Saya itu paling bikin frustrasi waktu di Sumbing. Jadi mulai masuk ke daerah perkebunan sampai ke rumah rakyat desa terakhir kan jauh itu. Ya kelihatan tapi nggak sampai-sampai rasanya nyongkol ya. Untungnya melewati sawah-sawah bawang gitu kan, ladang-ladang bawang itu menyenangkan. Sumbing itu enak tapi anunya desanya makmur. Makmur, toh. Sindoro Sumbing kan Tapi Sindoro ada dua pak. Kalau sama nak sing liwat sing jalur yang kebun teh kelihatan masyarakatnya kurang. aku lewati ki para apa sih? Ya. Aku lupa aku jalur mana. Tapi ada dua jalur yang Sindoro. Jadi kalau pas lewat yang kebun teh, jalurnya itu ketok pak, masyarakatnya ekonominya kurang. Tapi kalau yang jalur yang sebelahnya itu jalur tembakau. Oh, yang jalur tembakau. Tembakau kan bagus. Iya, tembak itu. Ketok masyarakatnya juga. Nasib Nasib ya. Rumahnya bagus-bagus. Sing jalur tembakau. Sindoro Sumbing. Jawa Tengah hampir semua sudah. Kalau Sumbing bagus. Iya, Sumbing. Nah, Sumbing itu kan kayak sini, apa itu Arjuna sama mana lagi Pak? Pelirang. Nah, Welirang. Kayak Merapi Merbabu gitu lah. Iya. Loh, kan jauh itu Merapi Merbabu. Loh, jauh sih Pak jaraknya. Di antara dua ini kan Selo, ini kan ya satu Nah. ke Merapi. Selalu itu ada percabangan untuk ke Merapi dan ke Merbabu. Ya. Saya sekali lewat Selo itu ke Merapi itu. Jalurnya lebih landai ya, Selo. Tidak terlalu kayak Tum manjak, jep. Saya yang berkesan ini waktu ke Selamat pas Idul Adha. Pingcah pitu ngobiro sholat Idul Adha yang puncak. Wah, saumur-umur dadi imam sholat ya aku ya pas Idul Adha. Iya. Saya ada foto deh gitu. Tapi kenangan ya indah itu. Selamat itu banyak ininya. Boy. Oh, Yes. Oh, Lawu no. Kalau kita sudah niat kita sudah bagus, artinya kita nggak mengurangi sepele enggak. Oh, nek itu wis jadi aturan nomor 1 nek pecinta alam sing Yes. bener ya. Jangan sampai kita nyepelekno ngono tok. Ngomong elek wae rawani kok. Oh iya. Tiap gunung kan punya itu, sisi-sisi mistik. Saya tuh pernah di Lawu itu ya, malam nyampe sana itu sebelum subuh tidur di bawah pohon-pohon edelweiss. Begitu bangun sebelahnya itu jurang. Hah? Sebelah jurang? Ora ngerti ya. Nggak ngerti oh bengi. Tidur aja. Terus di bibir jurang. Kemarin aku. Loh, aku tuh pernah pas pertama kali naik ini penanggungan dari kuliah kan lulus terus kayak temenku naik penanggungan. Berangkat malam gitu kan, berangkat malam karena dia itu kan kecil anaknya, dia itu pelan-pelan gitu, pas turun itu juga pelan-pelan. Nah karena aku pinginnya cepet gitu kan, terus pas turun itu tak tinggal, kata temenku, wis yuk ikutin jalur apa itu sungai kan gitu kan, nanti pas tekan pos 4 kan gitu. Nah merasa kuat, tak tinggal pokoknya aku masih oke aja tak tinggal. Ngasar Pak Iku Pak. Ya, jadi gitu, Pak. muter Pak. Jadi misalnya pos 4 di sini ya. Ini misal di sini ya. Saya itu muter gini. Nah, jadi nyampainya duluan temanku, berarti aku tuh lari. Nyampainya duluan temanku malahan. Nah, terus pas apa itu? Pas nyasar itu ya. Pas nyasar sampai lho kok ini kok gak nyampe. Saya wis nyampe kok nyampe lah. Wis bingung. Terus sini jurang wis. Kelihatan jurang gitu kan. Loh, kok jurang lo kok wis enggak ada jalan setapak gitu kan. Nah, terus ingat kata temanku, kalau misalkan di gunung itu apa tuh namanya, istilahnya itu ya diseliutkan ya, itu cari jalur yang istilahnya itu kan ada 2 jalur nanti itu ada jalur yang di apa tuh diplang sama tumbuhan, ada yang enggak gitu kan lah. Kata temanku milih yang diplang yuk gitu kan, yang diplang itu nanti kamu berapa langkah gitu sudah kelihatan jalur, tapi kalau yang los itu nanti kamu masih jurang kayak gitu lah yang oke lah aku milih itu bener ya sambil sholawatan gitu kan. Akhirnya milih yang runsur-runsur gitu 5 langkah itu langsung itu kelihatan jalur itu, langsung jalur orang-orang itu, orang-orang nyari Bener apa itu langsung nyampe pos 4. selamat. Itu apa? Disengaja sama orang? Bukan.
bukan disilang tuh bukan, tapi seakan-akan itu bukan jalan. Iya. Tutup pohon. Tutup Iya. rumputan gitu. Rumput bisa. Rotok goib lah Ya, ya. Ya. Saya selamat ya. Saya kan bertiga turun duluan. Jadi waktu itu ada perasaanku ada percabangan, tetapi kan kita yakin jalan itu lurus. Setelah kita lurus, hilang jalan itu kayak tertutup rumput-rumputan semak gitu. Akhirnya kita kembali ke pertigaan tadi. Terus kan ini kan ragu-ragu tapi nggak lewat kono kok. Bagus itu jalannya kayak percabangan. Akhirnya kita duduk situ. Duduk wes mandek, selungguh sik leren. Terus akhirnya kita sepakat turun lagi Melewati jalan yang tadinya rumput tadi. ada rimbuk-rimbuk Itu dilalui ya. enggak ada. Oh enggak ada. Kita turun loh memang jalurnya itu. Oh no. Jadi Betul wes aku ngalami itu. mistis itu ya. Iya. Jadi Dan ternyata yang pertigaan yang kayaknya jalan bagus itu jalur air. Jalan air turun. Nah, ngikuti jalur air kan pelajarannya Wahyu tadi. Saya salah dulu waktu kalau nggak selamat Sumbing. Karena sudah telat, sudah malam. Sampai masuk jalan air itu. air yang lumpurnya isak dengkul. Betul wes. Betul. Akhirnya diikuti terus, akhirnya sampai belakang pabrik apa gitu. Tapi sampai gelap. Padahal kan harusnya jam 12-an sudah sampai base camp. Enggak, sampai malam. Satu-satunya gunung yang 24 jam dari base camp balik ke base camp itu diselamat aku. Ya karena ngalami hal cerita tadi. Itu ya. Sampai yang nyusul dulu ada anak Poltek Semarang nggak bu? Poltek ya ada aja Poltek apa ya? UNES Desa Undip ya. Semarang. Dulu ada anak itu kan kita sering ketemuan di gunung gitu lah. Akhirnya setiap kali ada acara kita kontak-kontakan mesti ikut dia bareng, waktu pesawat bareng. Kurangnya gede, singo celukannya pak. Jadi ini teman-teman kok terlalu dia kan basecamp jaga basecamp kan, dia nggak mau naik dan kayak terus. Karep iki nyusul, kan aku sudah datang bertiga aku datang bertiga terus cerita gini loh kondisi gini terus ada sebagian mah kita tinggal di pos, kita yang masih mampu untuk turun. Ya itu wis gua bekal sangu, gua bekal sangu, gua ngono kita terus gua senter. Ini dia. Wah, ini datang lagi nih. Tak kira kesaksak. mengesalkan diri aku. Ketemu kanca. Mau kanca lawan. Boleh kanca. Ayo wah Mas. Awas Mas. Wah, ini nyasar endi ngono. Kenapa kan kedinasan mampir Agak sini biar gak nutupi Ini tadi anu Mas Edi ngobrol-ngobrol masalah gunung, masalah pengalaman di gunung. Oh, enggak tahu. Mas, Masa mudanya ternyata pendaki kabeh iki ngono. Teh apa jeruk? Teh dulu. Sebelum sih. Iya, teh hangat. Pagi kalau naik gunung katanya begitu kita turun malah tidak boleh mengikuti jalurnya air, apa betul? Malah bahaya karena Pendaki semua tuh ini. Iya, Bukan pendaki, pemerintah gunung saya, Pak. jadi jalur air itu seringkali ada air terjunnya. iya jadi memang jalur air kan beda Ya. tekstur permukaan tanah itu kalau yang jalur air dengan jalur yang setapak kan beda mesti ono apa Kaseti. alurnya itu kalau jalur air ya nggak rata bener gitu aneh apa nih ada cerukan yang Cerukan, air terjunnya. Iya. Betul memang Oleh dia ngono. Kalau yang sampai sudah- mengikuti jalur air. Gunung yang sering didaki biasanya jalurnya ya tetap kok itu Ya. aja. Enggak, saya itu pakai pemandu sekali ya Ciremai itu. Kalau lain-lainnya ya ikuti yang sudah pernah gitu aja. Ya sekali aja kesasar itu dulu karena udah gelap ngikuti jalur air sampai lumpur sak dengkul. Itu bahayanya. Jadi bahaya ini. Terus berhenti, dongo. ya memang itu satu-satunya jalan kita harus berhenti kalau kita sudah menenangkan mampu, diri, betul. fisik. kita berhenti stop udah Dalam kondisi lelah, gelap, Betul. bekal mulai habis, ketemu rumah penduduk, terus dikasih makan sama minum. Makannya itu apa coba? Nasi hangat sama cabai hijau sama garam. Tok lawe. Enak ya. Hanya cabai hijau dilek sama garam. Segone hangat. Wah, itu ngalah-ngalah nih nang Port Cafe ngono rasane.
Wah, gue nggak akan lupa itu. Penduduk. Jadi sampai desa yang bisa tercapai pertama disuguhi itu. Nek Lawu itu Untuk anget. Nek Lawu itu yang banyak kesasar tuh karena ada jalur, sisi jalur yang kita di atas itu kita bisa lihat itu jalurnya. Tapi nggak ngerti. Perasaan ada wah iki enak langsung cedek iki. Aku foto kompas ya, pengen Tapi lek ada yang keluar jalur itu tadi, wis Lah, jelas. kelihatan. Di atas itu kelihatan jalurnya itu. Memang banyak hal-hal mistis di gunung gitu. Meskipun saya nggak ngalami, Lawu itu beberapa teman ada yang karena kecapean halusinasi. Iya, Kok betul. koyok lihat wong nggawa jenazah nganggo pakaian zaman dulu ngono jarene. Tapi aku dhewe nggak pernah. Saya di laut juga enggak. Iya. Cuma dikasih tahu ini loh, ini kondisi ini lokasi pasar Bubrah lah, kan ada ya pasar Bubrah. Aku pernah berapi kunci tubuhku nggak fit, naik ke banyak kondok. Aku mengalami halusinasi. Jadi baru di tengah itu saya perasaan saya di situ ada desa sedang ada pentas musik Yes. gamelan. Pasar Bubrah itu. Ini kulo kampung itu sih aku capek aku. Wih, kono itu jurang aku kurangkul kono itu jurang itu. Waduh, begitu didudukkan supaya tenang baru sadar itu ternyata jurang. Pernah ngalami pertama kali. Berarti emang bisa lah kondisi capek. Kondisi capek. Daerah Kondisi Merapi nggak fit lah. jenenge Pasar Bubrah kalau nggak salah. Di Merapi ada pasar Bubrah, di Lawu ada pasar Bubrah. Pasar Bubrahnya puncak. Ya di Merapi ada, di Lawu ada. Lalu ada ya? Ada pasar Bubrah ada. Lawu ini toh Argo Dumilah ya apa? Ya puncaknya harus dulu Puncaknya. Oh puncaknya ya. Di bawah itu ada petilasannya juga sebelum sampai puncak. Ada kiasan. yang ke kiri turun Ada. Mas Edi juga anu ya, hobi naik gunung dulu ya? Ternyata pendaki-pendaki kabeh. Pernah berapa gunung? Kabeh. Loh, saya yang belum malah Jawa Timur. Ya, Karena betul. waktu Jawa Tengah udah semua, Jawa Barat sebagian besar. Pas ekspedisi Jawa Timur udah siap-siap nih, disusul masku nang kos-kosan. Gak usah berangkat, ibu tadi malam mimpi kamu kecemplung jurang. Oh. Ya wis ra sida budal aku. Padahal wis pemanasan seminggu wis cepat-cepat. Wis Dulu saya dan bisa nguar nong Semeru itu sama rombongan SMA. Dari Jogja harus naik kereta sampai ke Malang, Protokol sampai Semeru. Kami ra cukup. lho jaman Semarang nak numpak sepur itu nembak kan kondektur kabeh to nek pecinta alam iku. Nah, ini ngelok. Langsung gawe Semeru ora cukup. iya. Tapi ya tetep perlu sangune munggah. Sangune sepur iku Minimal ya 2 hari ya Meru. Tapi lah Setiap sekarang ganti mungkin kita kondektur. kalau mau ke apa itu? Apa danau itu jenenge? Kan timbul. Nah, kalau ke situ aja mungkin enak Mas. Ya. Kalau kita mau ke sana aja Enak. Aku pamane rono ya paling ya tengah Rakum tok, Surapuan. Apa malah Ranupane. Kan pane yang orang bawa trail. Ana mlaku Siti Ranu Regulo. Apik pemandangannya. Di mana? Ya dari Ranupane jalan kira-kira sekilo. Datar. Ranu Regulo. Sik lumayan akeh banyune. Nek Ranupane iki wis ora ono. Wis Jelek. pendangkalannya luar biasa. Sedimentasi di Ranupane itu nggak ada penanganan. Cuma gak naik Semeru saya harus online itu loh. Daftarnya mau naik ke sana ya. Iya. Enggak cuma Semeru sekarang di sini Arjuna Welirang dan Penanggungan itu juga online. Online. Jadi satu kawasan pengelolaan itu daftar online terus ngisi surat pernyataan, tanda tangan. Kemarin saya kan hanya jalan-jalan di Kutuk mana ini? Di sini. Dekat sini yang hanya 1.700 meter itu ketinggian. Itu pun pakai surat, pakai form diisi. Datang langsung nggak bisa. Harus Harus online. daftar dulu online terus bawa suratnya itu pernyataan itu di sini. Ini update ini. Penting gitu ya. Iya. Tapi wong saiki aku wong UNER. Arep badminton ning lapangan UNER. Bayare padha karo umum. Ya kudu online sih. Ana gedung anyar iku syariah. Ana lapangan badminton. Dengar ya. Kudu online. Ya memang untuk pengaturan jadwalnya sih ya itu. Wis zamane serba online. Iya.
Tapi penanggungan enggak ya, enggak online ya. Nah, ini tadi. Online. Penanggungan. Iya, Itu satu komplek, satu kawasan. Walirang, Tapi nek jelas saya gampang. Kan tinggal ngisi. yang penting data dhisik loh. Itu loh. Kalau masalah administrasi lainnya gampang. Tapi nek penanggungan kira-kira gampang. Banyak jalur. Jalur tikus ya. Cuman nek ana apa-apa tidak ditanggung.